Bismillah, Assalamualaikum. Selamat datang kembali di Fakta Sejarah. Kisah ini adalah kelanjutan dari Desa Tandur Tulang. Buat teman-teman yang belum menyimak Desa Tandur Tulang, bisa lihat di kolom deskripsi. Dan kita langsung saja mulai masuk ke ceritanya dalam judul Geger Segoro Kidul. Sebuah tulisannya ditulis oleh Pandu Amarta. Mari kita mulai hiburan misteri ini di YouTube channel Fakta Sejarah. Tio baru saja menikah dengan Annika. Beberapa hari ini ia tinggal di rumah mertuanya. Sejak menikah, Tio mulai jarang aktif di dunia spiritual yang dulu sering ia tekuni. Kini ia lebih fokus pada pekerjaannya, karena sadar ia sudah memiliki seorang istri yang harus dinafkahi. Namun, meski jarang aktif, setiap kali ada temannya meminta bantuan untuk masalah yang berhubungan dengan hal mistis, Tio selalu siap turun tangan. Saat usia pernikahannya menginjak 1 bulan, Annika mulai mengalami gangguan gaib. Di rumah mertuanya, ia kerap melihat makhluk-makhluk mengerikan. Suatu malam, ketika Tio hendak ke kamar mandi, ia melihat sosok manusia berkulit hitam legam berdiri di ujung lorong. Tatapan sosok itu begitu tajam, seolah sedang memberi peringatan. Ia tidak tahu siapa sebenarnya Tio. Dengan langkah santai, Tio berjalan mendekat. Tanpa basa-basi, ia menampar pundak sosok itu. "Siapa kamu?" tanya Tio tegas. "Mau apa kau di sini?" Sosok tersebut hanya diam, tatapannya tak bergeser sedikit pun. "Siapa yang menyuruhmu ke sini?" desak Tio lagi. "Aku datang hanya untuk memastikan janji yang telah disepakati sudah waktunya," jawabnya lirih. Tanpa menjelaskan lebih lanjut, sosok itu berbalik dan berjalan keluar rumah. Tio terdiam. Perjanjian apa? Pikirnya bingung. Setelah kejadian itu, tak ada lagi gangguan aneh di rumah mertuanya. Hingga suatu malam, saat Tio lembur mengerjakan laporan pengeluaran di laptop, Annika menemaninya di kamar. "Mas, aku ngantuk. Aku tidur duluan ya," ucap Annika sambil rebahan di kasur. "Ya dek, tidur aja. Mas selesaiin sebentar lagi," jawab Tio. Tak lama kemudian, Annika sudah tertidur. Wajahnya terlihat sangat lelah. Tio terus mengetik hingga jarum jam menunjukkan tengah malam. Ia mematikan laptop dan beranjak ke kasur. Namun sebelum ia sempat berbaring, Annika tiba-tiba membuka matanya. Tatapannya kosong, mengarah ke sudut kamar dekat pintu. Mas, itu makhluk apa, Mas?" tanyanya lirih sambil menunjuk. Tio mengikuti arah telunjuk istrinya, namun tak melihat apa-apa. Meski begitu, ia bisa merasakan energi negatif yang pekat di sudut itu. Ia segera mengusap wajah Annika dan istrinya tersadar. Merasa ada yang tidak beres, Tio memutuskan untuk tidak tidur. Ia menyuruh Annika melanjutkan istirahat, lalu duduk bersila di lantai. Ia mulai membaca beberapa amalan yang membuat ruhnya terlepas dari raga. Begitu ruhnya keluar, Tio melihat jelas sosok besar di dalam kamar. Wujudnya perempuan berparas sangat cantik, namun tubuhnya dari pinggang ke bawah menyerupai ular raksasa. Senyumnya menusuk hingga ke dasar hati. Sosok itu memandang Tio dalam-dalam, seakan mengenalnya. "Siapa kamu?" tanya Tio tegas. "Perlukah aku memberitahumu siapa diriku? Yang terpenting, aku datang untuk mengambil hakku," jawabnya pelan namun tegas. "Hak apa?" "Aku tidak pernah membuat perjanjian dengan makhluk manapun," sahut Tio. "Memang bukan kamu, tapi leluhur wanita itu yang telah melakukannya. Aku hanya datang memastikan saatnya hakku diambil." "Kalau memang hakmu, ambillah. Tapi jika yang kau maksud adalah wanita ini, aku tidak akan memberikannya. Dia sudah menjadi istriku," ujar Tio mantap. "Aku berani bertaruh nyawa untuk melindunginya." Tio mulai merapal beberapa amalan. Seketika sosok wanita bertubuh ular itu meringis kesakitan. Tidak ada perlawanan darinya, dan dalam sekejap
ia menghilang. Tio merasa firasatnya tidak enak. Ada yang tidak beres di keluarga ini, batinnya. Ia kembali duduk di samping Anika, tapi matanya tak bisa terpejam. Malam itu ia memutuskan untuk bermeditasi sampai fajar menyingsing. Pagi hari, Tio mengajak Anika pergi ke rumah simbahnya. Saat mereka tiba, Simbah Danar masih di rumah, duduk di kursi dapur menemani Uti yang sedang memasak. "Assalamualaikum," sapa Tio dan Anika bersamaan. "Waalaikumsalam. Duh, cucuku yang cantik datang," sambut Uti dengan senyum hangat. "Pas sekali, masakan Uti udah matang. Ayo sarapan bersama." "Wah, kebetulan sekali," jawab Tio sambil langsung mengambil piring. "Duk, kamu harus ekstra hati-hati ya. Suamimu ini sering menghabiskan makanan," gurau Mbah Danar sambil melirik Tio. Mereka berempat sarapan bersama sambil bercanda. Namun tiba-tiba Mbah Danar menatap Tio. "Yo, bagaimana kabar Nak Rama sekarang?" "Belum tahu, Mbah. Terakhir dia kesini beberapa minggu lalu, waktu nyari pusaka baru itu, Mbah." "Apa dia lagi ada masalah? Kalau iya, kenapa kamu tidak bantu?" tanya Mbah Danar lagi. "Sepertinya ada, Mbah. Tapi dia nggak bilang apa-apa. Hanya saja, aku merasa ada yang berubah dari dirinya. Entah apa, aku juga nggak tahu, Mbah. Mungkin cuma perasaanku saja." "Oh iya, Mbah. Nanti setelah sarapan, ada yang mau aku bicarakan, Mbah," ujar Tio. "Iya, Mbah sudah tahu apa yang kamu alami beberapa hari ini," jawab Mbah Danar tenang. Tio hanya terdiam, heran. Simbahnya memang selalu seperti itu, seolah tahu masalah cucunya sebelum diceritakan. Usai sarapan, Mbah Danar bangkit menuju kamarnya. Sementara Tio, Anika dan Uti masih duduk sampai mereka selesai makan. Saat Tio bersiap berangkat kerja, Mbah Danar keluar dari kamar dan menghentikannya. "Yole, Mbah mendapat gambaran kalau kamu akan berurusan dengan sosok yang sangat sakral," ucapnya pelan. "Maksudnya gimana, Mbah? Siapa sosok itu?" "Mbah ndak bisa melihat wujudnya, cuma merasakan auranya. Besar sekali. Kamu harus hati-hati, jangan bertindak sendiri." "Iya, Mbah, nanti aku minta tolong Rama. Tapi sekarang dia belum bisa dihubungi." "Ya sudah, kamu segera berangkat, sudah siang." "Ya, Mbah, aku berangkat dulu." Anika tetap tinggal di rumah Mbah Danar. Perempuan itu memang rajin. Ia membantu Uti membereskan rumah. Saat ia beristirahat, Mbah Danar baru pulang dari kebun. Anika tampak melamun, seperti memikirkan sesuatu. "Ada apa, Nduk? Kok melamun?" tanya Mbah Danar. Enggak ada, Mbah. Cuma istirahat," jawab Anika. "Ya wes, Mbah tak mandi dulu ya," ujar Mbah Danar lalu berlalu. "Nggih, Mbah, Anika mau bersihin kamar dulu," sahutnya. Menjelang sore, Anika mandi di kamar mandi luar yang masih model lama, berdinding bambu dan atap terbuka. Airnya nimbo pakai sumur. Ia mengenakan jarik, mengguyur tubuhnya dengan air dingin lalu menyabuni badannya. Saat hendak keluar, matanya terpaku. Di atas genteng dapur, sosok wanita bertubuh ular itu kembali muncul, menatapnya tanpa berkedip. Anika menjerit sekejang-kejangnya, tubuhnya lemas, ia terjatuh, meringkuk sambil menutup mata. Mbah Danar yang mendengar teriakan segera berlari menghampiri. "Ada apa, Nduk? Lah kok teriak-teriak?" tanyanya cemas. Itu di atas genteng, Mbah," ujar Anika gemetar sambil menunjuk ke arah dapur. Mbah Danar langsung mengarahkan pandangan ke arah yang ditunjuk Anika. Benar saja, di sana, di antara gelap pekat berdiri sosok menyeramkan. Tubuhnya ular, kepalanya manusia. Sosok itu menatap mereka dengan tatapan dingin sebelum perlahan berbalik dan menghilang ke kegelapan. Anika masih belum mampu berdiri. Uti yang mendengar keributan di belakang rumah segera menghampiri. "Ada apa toh? Loh, Nduk, kamu kenapa?"
Tanya Uti cemas, buru-buru memapah Anika masuk ke dalam rumah. Anika hanya terdiam. Tubuhnya gemetar hebat, belum sanggup menjawab pertanyaan demi pertanyaan yang keluar dari bibir Uti. Tak lama kemudian, Tio datang tergesa-gesa. Di ruang tengah, Mbah Danar sudah duduk sambil menjepit rokok kretek di jarinya. Asap tipisnya mengambang di udara. Tio langsung disuruh duduk. Tio, kamu harus segera mencari tahu siapa sosok yang mengikuti istrimu itu, ucap Mbah Danar dengan nada serius. Iya Mbah, makanya saya kesini minta solusi sama Mbah, jawab Tio mantap. Nanti malam kamu harus memulainya. Demi keselamatan istrimu, Mbah akan bantu, kata Mbah Danar tegas. Baik Mbah. Malam pun tiba. Sambil duduk di tepi dipan, Tio berbincang dengan Anika. Dek, tadi sore kamu lihat apa? Tanya Tio penuh perhatian. Seperti yang kemarin di kamar Mas. Kenapa makhluk itu terus mengikuti kita ya? Jawab Anika lemah. Matanya redup. Entahlah dek, Mas juga belum tahu. Tapi nanti Mas akan cari tahu. Untuk sementara kita tinggal di sini dulu. Biar ada yang jagain kamu kalau Mas pergi kerja, kata Tio mencoba menenangkan. Iya Mas. Tak lama kemudian, Anika mulai memejamkan mata. Nafasnya teratur, menandakan ia sudah tertidur. Saat itulah Tio mulai menjalankan rencananya. Ia duduk bersila di tengah ruangan, memejamkan mata, mengatur nafas, dan memusatkan pikiran. Perlahan, kesadarannya mulai terlepas dari raga. Alam bawah sadarnya membawanya ke sebuah tempat asing. Hamparan pantai luas dengan ombak menggulung tinggi, bergemuruh seperti suara ribuan genderang. Tio menatap sekeliling. Banyak manusia tanpa sehelai benang pun di tubuh mereka, berjalan mondar-mandir dengan tatapan kosong. Di tengah lautan, seekor ular raksasa dengan kepala perempuan menatapnya tajam. Sosok itu mulai bergerak mendekat. Tubuhnya melata di atas air. Tio bersiap. Ia sudah memasang kuda-kuda jika sosok itu berniat menyerang. Tapi ketika jarak tinggal beberapa langkah, wujudnya berubah. Bagian bawah yang tadinya ular perlahan berubah menjadi sepasang kaki manusia. Yang berdiri di hadapan Tio kini adalah seorang perempuan berparas luar biasa cantik, namun auranya dingin dan penuh wibawa mistis. Bibirnya melengkung membentuk senyum samar. Serahkan istrimu, dia sudah terikat denganku, ucapnya pelan, tapi suaranya menggema di telinga Tio. Kamu siapa? Dan ikatan apa yang kamu maksud? Tanya Tio dengan nada tegas. Aku Nyi Blorong. Istrimu adalah aku. Leluhurnya dulu sudah berjanji dan dia adalah bayaran dari janji itu, jawab perempuan itu dengan tatapan menusuk. Perjanjian apa yang dilakukan leluhur istriku? Desak Tio. Itu bukan urusanmu manusia. Serahkan saja dia dan aku akan pergi. Tidak ada yang bisa mengambil istriku. Kalau kau terus mengganggunya, aku tidak akan tinggal diam, sahut Tio lantang. Suasana di tempat itu mendadak berubah. Angin kencang berputar di sekeliling mereka. Ombak menggulung semakin tinggi dan tatapan Nyi Blorong berubah menjadi penuh amarah. Baru saja Tio menyelesaikan ucapannya di alam gaib, ia tersentak mendengar teriakan Anika di sampingnya. Tio panik. Anika tampak menggeliat kesakitan, tapi matanya masih terpejam rapat. Nafasnya terengah, wajahnya pucat, seolah sedang bermimpi buruk yang sangat mencekam. Tio berusaha membangunkannya, mengguncang bahunya pelan. Namun Anika tak kunjung sadar. Dengan nada cemas, Tio memanggil Mbah Danar. Begitu Mbah Danar masuk dan melihat keadaan Anika, ia hanya menggeleng perlahan. Tanpa banyak bicara, ia mendekat.
meletakkan telapak tangannya di ubun-ubun Anika sambil berbisik lirih. Tak butuh waktu lama, Anika tersentak, bangun, matanya melebar. Tubuhnya langsung merapat dan memeluk Tio erat-erat. "Mas, aku takut, Mas," ucapnya sambil terisak. Sudah, ada Mas di sini. Mas akan selalu melindungi kamu. Tenang ya," jawab Tio lembut, berusaha menenangkan. Setelah cukup lama, tangis Anika mulai mereda. Tio menyuruhnya kembali berbaring dan beristirahat. Sementara ia sendiri keluar menemui Mbah Danar di ruang tamu. Di sana, Mbah Danar sudah menunggu di kursi. Asap rokoknya mengepul tipis di udara. Tio duduk dan mulai menceritakan penglihatannya tentang pantai, manusia-manusia aneh, dan sosok siluman ular berwajah wanita yang mengaku bernama Nyi Blorong. Wajah Mbah Danar berubah serius. Ia menghela nafas panjang lalu berkata, "Opo le? Nyi Blorong? Astagfirullah. Itu bukan sosok sembarangan. Dia makhluk yang sangat kuat. Bahkan Mbah sendiri merinding dengan namanya." "Iya Mbah, aku bahkan sudah berbicara langsung dengannya," sahut Tio. "Lah terus, sekarang apa yang harus aku lakukan, Mbah?" "Mbah belum tahu le. Sosok sekuat itu ndak sembarangan cara ngadepinya." Mbah Danar terdiam sejenak. Pikirannya berputar. Ia tak habis pikir kenapa makhluk sesakral itu sampai mengganggu cucunya sendiri. Ada sesuatu yang ia rasa belum terungkap. "Gini le, coba kamu minta bantuan ke Rama. Mungkin dia bisa membantu," ujar Mbah Danar akhirnya. "Aku sudah hubungi Rama, Mbah, tapi sampai sekarang belum bisa. Terakhir aku kontak dia bilang lagi di Jawa Tengah," jawab Tio. "Kalau begitu, besok kamu datangi saja ke rumahnya. Siapa tahu dia sudah pulang. Yang penting sekarang kamu istirahat dulu, tenangkan pikiran. Mbah akan dampingi kamu terus," kata Mbah Danar. "Iya Mbah." Tio pun mengangguk, tapi di dadanya ada perasaan tak enak. Malam itu terasa lebih panjang dari biasanya. Seakan ada mata yang terus mengintai dari kegelapan di luar rumah. 3 hari kemudian, Tio sedang libur kerja. Ia mengajak Anika berkunjung ke rumah Rama. Anika terlihat senang. Ia juga sudah rindu pada Sukma, teman semasa kuliahnya. Saat bersiap di depan meja rias, Anika sedang menyisir rambutnya. Ia tak menyadari bahwa di belakangnya berdiri 2 sosok yang mengerikan. Seorang wanita yang sangat cantik namun matanya menyiratkan tatapan dingin dan mengancam, serta seorang lelaki hitam legam dengan wajah tak jelas. Keduanya menatap lekat kepala Anika, seolah mengintai mangsa. Anika tetap melanjutkan menyisir rambut, tak menyadari kehadiran mereka. Namun begitu Tio masuk ke kamar, kedua sosok itu lenyap seketika. "Dek, udah siap?" tanya Tio. "Bentar lagi Mas, tunggu sebentar ya," jawab Anika sambil merapikan rambutnya. "Ya, Mas tunggu di depan ya," sahut Tio lalu keluar dari kamar. Sekitar pukul 10 pagi mereka berangkat menuju rumah Rama. Dalam perjalanan, Anika hanya diam, pandangannya kosong. Tio mencoba mengajaknya berbicara, berusaha membuat suasana lebih ringan, tapi Anika tetap murung. Sesampainya di halaman rumah Rama, mereka melihat Sukma sedang menjemur pakaian di teras. Dari jauh Sukma memandangi pasangan itu yang berboncengan motor. Begitu helm dan masker mereka dibuka, Sukma tersenyum lebar, langsung menghampiri dan mempersilahkan masuk. Namun tatapan Sukma sempat tertuju pada Anika. Ada sesuatu yang aneh dari wajah temannya itu. "Ya ampun, gimana kabar kalian?" tanya Sukma. "Sedikit ada masalah sih Mbak," jawab Anika lirih. "Maaf banget ya Nik, waktu resepsi aku gak bisa datang. Mas Rama gak di rumah, dan aku lagi hamil, jadi gak berani pergi jauh," ucap Sukma. "Iya Mbak, gak apa-apa kok," jawab Tio. "Oh ya Mbak, Rama udah pulang dari Jawa Tengah belum?" tanya Tio. "Belum Mas, katanya 2 hari lagi baru pulang. Tadi pagi dia telepon. Emang ada hal penting?" Yo kangen aja Mbak, udah lama gak ketemu," jawab Tio sambil tersenyum tipis. Mereka mengobrol santai sampai Ibu Rama muncul dari dalam rumah. "Loh, ada Tio,"
Nyari Rama ya? Sapa ibunya ramah-ramah. Nggih Bu, kangen. Udah lama gak kesini, jawab Tio sambil mencium tangan beliau. Ya wes, ngobrol dulu, ibu mau masak lagi, ujar sang ibu sebelum berlalu. Obrolan berlangsung hingga sore. Ketika Tio dan Anika hendak pamit pulang, tiba-tiba Sukma yang sedang berdiri di teras melihat sesuatu di luar pagar rumah. Sosok siluman ular berwajah wanita itu sedang berdiri memandang tajam ke arah mereka. Sukma menahan nafas. Ia tahu makhluk itu tak berani masuk. Rumah ini sudah diberi pagar gaib oleh Rama, namun firasatnya buruk. Ia segera menghentikan Tio dan Anika. Mas, Mbak, jangan pulang dulu, ujar Sukma pelan tapi tegas. Tio menangkap keganjilan dari nada suara Sukma. Tanpa banyak tanya, ia mengangguk dan kembali masuk ke dalam rumah. Di ruang tamu, Sukma menatap mereka serius. Akhirnya, dengan sedikit ragu, Tio dan Anika menceritakan masalah yang mereka alami. Saat nama Nyi Blorong disebut, ekspresi Sukma berubah drastis. Terkejut, sama persis seperti Mbak Danar beberapa hari lalu. Sukma mengangkat tangannya, memotong penjelasan Tio. Gini Mas Tio, kalau memang yang diincar itu Anika, biar Anika tinggal di sini dulu. Sementara kita tunggu Mas Rama pulang, sambil cari solusi yang tepat, usul Sukma. Tapi Mbak, nanti sosok itu pasti akan datang ke sini loh Mbak, sahut Tio ragu. Tenang, rumah ini kan sudah dipagar gaib sama Mas Rama. Apa Mas Tio tidak merasakannya? Tio terdiam, lalu mencoba merasakan energi di sekeliling rumah. Ia terkejut. Benar, ada semacam dinding tak kasat mata, bening seperti kaca yang mengelilingi rumah ini. Gila, pagar gaibnya kuat sekali. Sampai-sampai aku gak bisa merasakannya sejak tadi. Rama benar-benar sudah berkembang jauh, gumam Tio dalam hati. Sukma akhirnya mengungkapkan alasannya menahan mereka. Ia melihat dengan jelas sosok siluman ular wanita itu menunggu di luar pagar sejak tadi. Firasatnya bahaya besar akan datang jika Anika pulang malam ini. Tio menatap Anika. Dengan gelisah Anika akhirnya mengangguk. Ia akan mengikuti keputusan Tio. Sejak hari itu, Anika tinggal bersama Sukma di rumahnya. Tio pun pulang, berjanji akan datang kembali jika Rama sudah pulang. Sejak berada di rumah Sukma, Anika tak pernah lagi melihat sosok siluman ular itu. Akan tetapi, berbeda dengan Sukma, ia masih kerap melihat perempuan cantik berbadan ular itu berdiri di luar pagar rumahnya, menatap tajam ke arah mereka. Nik, sebelum ada solusi yang jelas, kamu jangan keluar rumah ini ya, pesan Sukma suatu sore. Iya Mbak Sukma, jawab Anika patuh. Anika tidak hanya menumpang tinggal, ia juga membantu pekerjaan rumah seperti menyapu, memasak, dan membereskan perabot. Suasana rumah terasa lebih ramai sejak Anika datang. Setiap malam mereka duduk di ruang tengah berbagi cerita, kadang diselipi wejangan dari Ibu Rama. Namun ketenangan itu tak berlangsung lama. Sekitar pukul 10 malam, Anika hendak mengunci pintu dan menutup jendela. Saat menoleh keluar, tiba-tiba buar! Suara ledakan keras mengguncang rumah. Anika terperanjat, tubuhnya gemetar hebat. Sukma dan ibu mertuanya segera berlari ke ruang tamu. Mendapati Anika sudah meringkuk di lantai sambil memeluk lututnya. Wajahnya basah oleh air mata. Ya ampun, kamu gak apa-apa Nduk? Tanya Ibu Rama cemas. Anika hanya diam, suaranya tercekat. Sukma langsung keluar rumah. Pemandangan yang ia lihat membuat bulu kuduknya berdiri. Puluhan sosok ular berukuran besar bergerak di luar pagar. Mereka berputar-putar, berdesis, mencoba masuk. Namun pagar gaib buatan Rama menahan mereka. Beberapa makhluk itu memaksa menerobos dan setiap kali menabrak pagar gaib,
terdengar ledakan keras. Cedum! Tubuh mereka hancur berkeping-keping, lalu lenyap seperti asap terbakar. Sukma kembali masuk. Menenangkan Anika, ia berusaha tersenyum meski hatinya gelisah. Tenang Nik, Mas Rama sebentar lagi datang, ucapnya, berbohong demi membuat Anika merasa aman. Padahal Sukma sendiri tidak tahu kapan Rama akan sampai. Rama mengendarai motor dan perjalanan pulang pasti memakan waktu lama. Akhirnya Anika dibawa masuk ke kamar untuk beristirahat, walau suara ledakan dari luar rumah masih terdengar hingga menjelang subuh. Sementara itu, angin malam berhembus dingin. Rama baru saja memasuki perbatasan kotanya. Sesekali ia melirik jam di tangannya, pukul 1 dini hari. Ia mulai mengantuk, tapi merasa sayang jika harus berhenti. 1,5 jam kemudian, Rama tiba di gapura desanya. Tiba-tiba ia merasakan energi gaib yang sangat kuat, seperti gelombang tekanan yang menekan dadanya. Ia mencoba mengabaikannya dan melanjutkan perjalanan. Namun semakin dekat ke rumah, energi itu justru makin pekat. Dari kejauhan, ia melihat banyak sosok ular mengurumuni salah satu rumah. Begitu jaraknya makin dekat, darahnya berdesir. Itu rumahnya sendiri. Rasa cemas menyambar. Rama memacu motornya, memasuki halaman rumah sambil berteriak, "Assalamualaikum, Bu, Dek, ini Mas sudah nyampe." Tak ada jawaban. Ia teringat ada kunci cadangan di gantungan kunci motornya. Dengan cepat ia membukanya. Rumah gelap gulita. Perlahan ia melangkah, memeriksa tiap kamar, namun tak menemukan istrinya atau ibunya. Akhirnya ia duduk di kursi ruang tamu dan menghubungi Sukma. "Ayo toh Dek, angkat telepon Mas," gumamnya gelisah. Telepon tersambung. Suara Sukma terdengar pelan dan tegang. "Halo Mas, kamu di mana Dek? Ini aku udah di rumah, kok sepi?" tanya Rama khawatir. "Apa Mas Rama udah sampai?" sahut Sukma, lalu tiba-tiba menutup telepon. Tak lama lampu rumah menyala satu persatu. Dari kamar ibu keluar 3 perempuan, Sukma, ibunya, dan Anika. "Ada apa Dek? Kalian kok kelihatan ketakutan?" tanya Rama. "Dari tadi kami dengar suara ledakan keras Ram," jawab ibunya. "Ledakan apa Bu? Loh, ini kan Anika, lah kok bisa di sini?" Rama menatap bingung. "Ceritanya panjang Mas, tolong itu usir dulu makhluk-makhluk di luar itu Mas," bisik Sukma. Rama segera keluar, lalu berdiri menghadap gerombolan ular. Mulutnya bergerak membaca kidung kuno. Angin kencang mendadak berhembus, membuat makhluk-makhluk itu berguling, berdesis ketakutan. Satu persatu mereka lenyap ke kegelapan. Begitu keadaan aman, Rama masuk kembali. Ia meminta penjelasan. Sukma dan Anika pun menceritakan semuanya tentang gangguan gaib, Nyi Blorong, dan alasan Anika tinggal di rumah itu. Rama mengangguk mengerti. Ia tak keberatan Anika tinggal di situ. Bahkan ia meminta agar Tio datang secepatnya. Anika mencoba menghubungi suaminya, tapi karena waktu sudah larut, Tio tak menjawab. Mereka pun sepakat beristirahat. Pagi harinya suara ayam berkokok membangunkan Rama. Ia menunaikan sholat subuh, diikuti Sukma. Setelah itu mereka berjalan-jalan di sekitar rumah. Udara pagi masih sejuk. Dari kejauhan mereka melihat seorang tetangga sedang memeriksa rumahnya. "Pak Saipul, lagi ngapain?" tanya Rama. Ini loh Mas, ngecek genteng. Soalnya tadi malam kok kayak ada yang jatuh," jawab Pak Saipul sambil menunjuk ke atap. "Suaranya kayak apa Pak?" sahut Sukma penasaran. "Keras banget Mbak Sukma, kayak kejatuhan benda besar. Tapi anehnya, sudah saya kelilingi, nggak ada apa-apa." "Oh, mungkin bukan genteng yang jatuh Pak. Ya sudah, saya lanjut jalan dulu ya Pak," kata Rama sambil tersenyum. Mereka melanjutkan perjalanan. Saat sampai di persimpangan, Rama melihat ibunya pulang dari warung dengan membawa kantong belanjaan. Ia bergegas menghampiri dan menawarkan bantuan.
Saat melihat isi belanjaan, matanya langsung berbinar. Di dalamnya ada kue pukis rasa coklat. Tanpa banyak bicara, Rama mulai memakan satu kue pukis sambil berjalan pulang. Sukma dan ibunya yang berjalan di depan tak menyadari ulahnya. Sesampainya di halaman rumah, mereka melihat sebuah motor terparkir. "Rama, itu bukannya motornya Tio?" tanya ibunya. "Iya kayaknya, Bu," jawab Rama sambil mengunyah. Ibunya melirik lalu melihat Rama dengan mulut penuh. Seketika kantong belanjaan direbut dari tangannya. "Kamu ini kebiasaan, Ram. Kalau lihat makanan pasti gitu," bentak ibunya. "Ya ampun, Bu. Ngomong cuma satu aja kok," kata Rama sambil garuk-garuk kepala. "Ih mas, kayak gak pernah makan aja," tambah Sukma. Iya maaf, itu masih banyak kok," balas Rama. Buru-buru masuk rumah sebelum omelan berlanjut. Di ruang tamu, ia melihat seorang pria duduk mengobrol dengan Anika. Betul, itu Tio, sahabat lama yang sudah lama tak bertemu. Ingin usil, Rama mendekat pelan dan tiba-tiba menepuk pundaknya. Dibres. Refleks, Tio meraih tangan Rama dan memelintirnya ke belakang. "Ampun yo, ampun!" teriak Rama kesakitan. Ram, waduh, sepurone yo," ujar Tio sambil melepasnya. Mereka tertawa kecil, lalu duduk berdampingan. Tak lama, Sukma dan Ibu Rama masuk. "Mas Tio, gak usah minta maaf. Itu hukuman buat anak yang suka ngambil makanan tanpa izin," celetuk ibunya Rama. "Apa sih Bu? Kan tadi aku udah minta maaf," sahut Rama. Setelah basa-basi, Ibu Rama membawa kue untuk Tio dan meninggalkan mereka. Anika ikut Sukma ke dapur, meninggalkan dua sahabat itu berbincang berdua. "Yok," katanya, "kamu dan Anika lagi ada masalah?" tanya Rama. "Iya Ram, tapi masalah ini serius banget. Ada sosok yang menurutku sangat berbahaya," jawab Tio. "Tenang, selalu ada jalan keluar kok. Aku gak akan biarkan sahabatku susah sendiri," ucap Rama mantap. "Besok kita samperin sosok itu." Tio terbelalak. Ram, ini bukan sosok sembarangan. Aku tahu, Nyi Blorong kan?" sahut Rama santai. Sikap tenang Rama membuat Tio bingung. Tapi akhirnya ia setuju mengikuti rencana sahabatnya. "Kapan kita nemuin dia?" "Nanti malam kita ke tempatnya," jawab Rama tanpa ragu. Sementara itu Sukma datang membawa kopi lalu kembali ke dapur. Obrolan mereka berlanjut. Rama menjelaskan bahwa mencari pelaku yang membuat perjanjian hanya akan memperumit keadaan. Lebih baik langsung berhadapan dengan sumbernya. Malam tiba. Pukul 8, Tio kembali ke rumah Rama. Ia sudah bersiap dengan raut serius. Tapi Rama terlihat santai seperti hendak jalan sore. "Ram, ini beneran kita mau ke tempatnya?" tanya Tio ragu. "Iya yuk, itu satu-satunya cara." Tio hanya mengangguk meski banyak pertanyaan di kepalanya. Rama keluar dari kamarnya bersama Sukma, lalu mengajak Tio masuk ke kamar. "Yuk, masuk sini," ujar Rama. "Lah, ke kamar? Bukannya kita ke pantai selatan, Segoro Kidul?" gumam Tio bingung. Rama menoleh ke Sukma. "Dek, selama aku dan Tio di kamar, tolong jaga Anika ya, jangan keluar rumah." "Ya mas, hati-hati ya," jawab Sukma. Rama mencium perut istrinya yang tengah mengandung, lalu masuk ke kamar bersama Tio. Di dalam barulah Tio sadar mereka akan menuju keraton Segoro Kidul dengan meraga Sukma, bukan secara fisik. Rama sudah menyiapkan semua perlengkapan ritualnya. Sebenarnya Rama sudah menyiapkan semua perlengkapan sejak Tio pulang siang tadi. Itulah sebabnya ketika Tio terlihat sibuk mempersiapkan diri, Rama malah tampak santai. Di kamar Rama sudah menggelar 2 sajadah di samping tempat tidur. "Yuk, duduk di sini," ucap Rama sambil menunjuk sajadah di sebelahnya. Sebelum melakukan meraga Sukma, Rama mengajak Tio untuk sembahyang lebih dulu. Mereka berdua melaksanakan sholat hajat masing-masing dengan khidmat. Setelah selesai, Rama memberi instruksi berikutnya. "Yuk, pegang keris di sampingmu, kita mulai meditasi." Tio sempat bingung. Saat masuk kamar tadi, ia tidak melihat ada keris di situ. Tapi entah bagaimana, sekarang benda itu sudah ada di sampingnya. Tanpa banyak tanya,
Ia meraih keris itu dan meletakkannya di depan dada. "Yuk, pejamkan dada," perintah Rama lagi. Tio menuruti. Awalnya ia masih bisa mendengar suara-suara di sekitar, tapi perlahan semuanya hilang, sunyi, gelap, kosong. Saat kegelapan mulai menguasai, ia memberanikan diri membuka mata. Samar-samar ia melihat gulungan ombak besar di hadapannya. Aroma asin laut langsung menusuk hidungnya. Bukannya ini tempat yang sama dengan penglihatanku waktu itu, gumam Tio dalam hati. "Ya, ini tempat Nyi Blorong, Yok," jawab sebuah suara di sampingnya. Tio menoleh kaget. Rama berdiri di sana. "Ram, lah kok kamu tahu yang aku ucapin dalam hati sih?" tanya Tio terheran. "Lah emangnya kamu ngomong apa?" Rama malah balik bertanya. "Ya itu, kayaknya jawabanmu itu barusan persis sama isi pikiranku." "Alah, kebetulan aja, Yok," jawab Rama singkat. Mereka berdua kini berada di wilayah gaib pantai selatan Segoro Kidul. Air laut membentang luas. Angin kencang menerpa wajah. "Ram, kita harus kemana? Di sini nggak ada apa-apa," tanya Tio. Rama tidak menjawab. Ia hanya menggenggam tangan Tio dan mulai berjalan ke arah laut. Tio mengikuti meski merasa aneh. Air mulai membasahi kaki, lalu setinggi pinggang hingga leher. "Ram, kita bakal tenggelam ini," seru Tio panik. "Yok, buka matamu, Yok," perintah Rama. Begitu Tio membuka mata, pemandangan berubah total. Mereka kini berdiri di depan sebuah gerbang raksasa berukir naga laut berwarna emas. "Ini gerbang keraton pantai selatan," kata Rama. "Aduh, belum masuk aja aku udah gemeter," jawab Tio pelan. "Tenang, Yok, aku di sini." Saat Rama hendak membuka gerbang, dua sosok prajurit muncul dari sisi kanan kiri. Mereka bertelanjang dada, hanya mengenakan kain hitam, memegang tombak dan tameng. Tanpa berkata apa-apa, tombak mereka disilangkan untuk menghalangi. Rama mencoba menerobos, tapi kedua prajurit itu mendorong dan melemparkannya hingga tersungkur. Tio buru-buru membantu sahabatnya berdiri. "Kalau kita nggak bisa masuk, kita pancing penghuninya keluar," ucap Rama serius. "Udah Ram, cari cara lain aja," cegah Tio. "Nggak, Yok, harus diselesaikan sekarang." Rama mencabut keris dari pinggangnya. Dengan gerakan cepat ia menyerang kedua prajurit itu. Tio hanya terpaku, tak menyangka Rama yang dulu pendiam kini bertarung sehebat itu. Suara logam beradu bergema di udara. Pertarungan sengit memancing prajurit lain keluar. Jumlah mereka semakin banyak, membuat Rama mulai kewalahan. Tio akhirnya terjun ke medan, memiting salah satu prajurit dan menghajarnya hingga roboh. Tiba-tiba, suara lonceng terdengar nyaring. Diikuti derap roda kayu dan derap kuda. Semua prajurit berhenti bergerak. Dari balik gerbang, sebuah kereta kencana emas muncul, ditarik dua kuda hitam besar. Di atasnya duduk seorang wanita bermahkota, mengenakan kebaya hijau berkilau, memegang tongkat bercabang 3 di ujungnya. "Yok, mundur, sang penguasa datang," bisik Rama. "Siapa, Ram?" "Nyi Roro Kidul," jawabnya tegas. Kereta berhenti, semua prajurit menunduk dalam-dalam. Hanya Rama dan Tio yang tetap berdiri tegap. "Siapa yang berani membuat kekacauan di wilayahku?" Suara Nyi Roro Kidul terdengar pelan tapi penuh wibawa. "Saya Kanjeng Ratu," jawab Rama mantap. "Saya sengaja memancing panjenengan keluar karena saya dilarang masuk." "Apa urusanmu?" "Saya mencari sumber masalah yang menimpa teman saya ini. Istrinya hendak diambil oleh Nyi Blorong. Saya ingin bertemu dengannya." Ratu Laut Pantai Selatan itu terdiam sejenak, menatap Rama lekat-lekat. "Nyi Blorong adalah panglima sekaligus tangan kananku. Apa yang telah dia lakukan pada istrimu?" "Izinkan saya bicara langsung dengannya, Ratu," pinta Rama. Nyi Roro Kidul tidak menjawab. Setelah beberapa detik ia berkata, "Baiklah, masuklah ke keraton, kita bicarakan di dalam." Kereta kembali bergerak. Rama dan Tio berjalan mengikuti, memasuki wilayah megah yang dipenuhi tanaman yang berwarna hijau.
hijau lembayung, tiang-tiang biru keemasan, dan atap permata berkilau. "Ram, megah sekali," bisik Tio. "Jangan keras-keras," tegur Rama. Mereka sampai di depan sebuah tangga besar. Tio menelan ludah. Anak tangga itu terbuat dari tubuh manusia yang membungkuk. Wajah mereka pucat, mata kosong. Nyi Roro Kidul menaiki tangga itu dengan anggun. Menoleh sebentar, ia berkata, "Kalau ingin bertemu Blorong, naiklah. Kalau tidak, pulang saja. Jangan bikin onar di keratonku." Rama menatap Tio. "Ayo yuk." "Tapi Ram, ini manusia nggak tega aku nginjeknya, Ma." Jawab Tio lirih. "Kalau nggak tega, yo istrimu akan terus diincar. Ayo cepat pilih yuk." Tio terdiam lama. Ia menimbang-nimbang keputusan yang harus diambil. Akhirnya dengan hati berat, ia dan Rama mulai melangkah menaiki tangga yang terbuat dari punggung manusia itu. Setiap langkah terasa menusuk hati. Wajah-wajah pucat dan mata kosong para manusia itu membuat dada mereka sesak. Air mata mengalir tanpa bisa dibendung. Dengan perasaan perih, mereka terus melangkah hingga tiba di sebuah ruangan megah. Di sana, sebuah singgasana besar berdiri kokoh, dan Nyi Roro Kidul sudah duduk anggun di atasnya. "Silahkan duduk," ucap Sang Ratu Laut Selatan. "Terima kasih," jawab Rama singkat, dengan air mata masih membasahi pipi. Nyi Roro Kidul menatap keduanya lekat-lekat. "Kalian menangis. Apa karena melihat manusia yang menjadi anak tangga itu?" "Saya tidak tahu panjenengan ini baik atau jahat. Tapi mengapa memperlakukan mereka begitu?" tanya Rama tegas. Sang Ratu tersenyum tipis. "Itu sudah kehendak Tuhan. Mereka sendiri yang memilih nasibnya." "Maksud panjenengan bagaimana?" tanya Rama lagi. "Mereka datang meminta harta padaku dan setuju membayar harga yang kuminta," jawabnya datar. Rama menghela nafas. "Jadi mereka melakukan pesugihan pada panjenengan dan bayaran mereka adalah menjadi budak di sini?" "Kurang lebih begitu. Sekarang apa yang kalian inginkan?" "Aku ingin bertemu Nyi Blorong, Kanjeng Ratu. Kalau benar dia panglima di keraton panjenengan, pertemukan hamba dengannya," pinta Rama. Tanpa bicara, Nyi Roro Kidul memberi isyarat kepada salah satu dayang. Dayang itu bergegas pergi lalu kembali sendirian beberapa saat kemudian. "Maaf Kanjeng Ratu, Panglima Blorong sedang menjalankan tugas, tak bisa menemui panjenengan," ucapnya lirih. "Baiklah," jawab Nyi Roro Kidul singkat. Ia bangkit dari singgasananya lalu melangkah mendekati Rama dan Tio. Mereka ikut berdiri saat Sang Ratu sudah berada tepat di hadapan. "Apa yang akan kalian lakukan jika manusia itu diambil Blorong?" tanyanya tiba-tiba. Rama menoleh ke Tio. Sahabatnya itu menghela nafas lalu menjawab dengan tatapan tajam. "Kalau istriku diambil siluman itu, aku akan memusnahkannya," kata Tio. "Bahkan kalau itu berarti melawanku, penguasa Laut Selatan?" timpal Kanjeng Ratu. "Aku tak peduli, aku akan menjaga istriku dari gangguan siapapun," jawab Tio mantap. Nyi Roro Kidul menatapnya lama lalu berkata, "Perjanjian yang sudah dibuat tak bisa dibatalkan. Tapi kalau ada penggantinya, itu bisa." "Terserah mau diganti atau tidak, yang penting jangan libatkan istriku. Meskipun perjanjian itu dibuat leluhurnya, aku tak mau tahu," balas Tio keras. "Baiklah, aku pastikan dia tak akan mengganggu istrimu lagi. Pegang ucapanku," kata Nyi Roro Kidul. "Apa ucapan panjenengan bisa kami percaya?" tanya Rama. "Bisa. Urusan ini biar aku yang selesaikan," jawab Sang Ratu sambil kembali ke singgasananya. Rama menunduk sedikit. "Kalau begitu kami pamit. Aku membantumu karena aku melihat ketulusan dari dalam dirimu, wahai manusia." "Baik Kanjeng Ratu, kalau begitu kami pamit." Mereka berdua menuruni tangga manusia itu dengan perlahan, lalu keluar melewati gerbang besar. Sekejap kemudian, kesadaran mereka kembali ke raga masing-masing. Rama membuka mata lebih dulu. Ia menoleh ke Tio yang masih memejamkan mata. Ditepuknya bahu sahabatnya,
tapi tak ada respon. Saat ia melihat air mata mengalir di pipi Tio, rasa khawatir langsung muncul. "Yok, bangun!" seru Rama sambil menampar pipinya keras. Suara tamparan itu sampai terdengar oleh Sukma dan Anika di luar kamar. Tio langsung membuka mata lebar-lebar. Kenapa kamu tampar aku sih, Ram?" protesnya. "Mau ku tampar lagi atau kupukul sekalian? Kenapa kamu nangis?" balas Rama. Tio bingung. Ia meraba pipinya yang basah, lalu teringat gambaran yang ia lihat saat perjalanan pulang tadi. "Ram, aku lihat Anika dijadikan budak di keraton itu, Ram," ucapnya pelan. "Tenang, Yok, kita lihat dulu benar atau tidak ucapan sang ratu. Kalau Anika masih diganggu, kita datang lagi," jawab Rama tegas. Mereka keluar dari kamar. Benar saja, Sukma dan Anika sudah menunggu dengan wajah cemas. "Astagfirullah," seru Rama kaget. "Kenapa kaget gitu, Mas?" tanya Sukma. "Kalian tiba-tiba berdiri di depan pintu, bikin jantung mau copot," jawab Rama sambil tertawa tipis. Anika menatap Tio. "Mas, tadi di dalam kalian kayak bertengkar, kenapa?" Tio menggandeng tangan istrinya. "Kita bicarakan di ruang tamu saja." Mereka berempat duduk di kursi tua ruang tamu. Anika mengulang pertanyaannya. "Mas, kenapa tadi seperti bertengkar?" "Gak penting itu, Dek. Yang penting mulai sekarang, semoga kamu gak diganggu lagi," jawab Tio serius. "Iya, Nik. Mulai besok, kamu bisa pulang ke rumah kalian," tambah Rama. "Bener, Mas?" tanya Anika memastikan. "Bener, Dek. Semoga masalah ini selesai," sahut Tio. Aku gak mau, Mas," balas Anika. Tio mendengar jawaban istrinya tersebut, mukanya langsung berubah. Lah kenapa, Dek?" "Kan tadi Rama udah menjelaskan kalau sosok siluman ular itu sudah tidak akan mengganggu kita lagi," kata Tio dengan raut muka yang kebingungan. "Bukan itu alasannya, Mas. Coba kamu lihat jam sekarang," jawab Anika yang langsung berdiri dan menarik tangan Sukma. "Ayo, Mbak, kita tidur aja. Aku sudah sangat mengantuk," lanjut Anika. "Iya, Nik, aku juga ngantuk," jawab Sukma. Tio menoleh ke arah Rama, mencoba mencari penjelasan. Bukan jawaban yang diberikan Rama, tetapi malah pergerakan memposisikan badan untuk tidur. Dan Tio tambah semakin bingung. Dia pun mencoba melihat jam dinding, dan ternyata waktu masih menunjukkan pukul 2 dini hari. "Oh, asem kon, Ram," umpat Tio dan langsung mengikuti Rama. Tio pun juga memposisikan badannya untuk tidur. Malam itu mereka habiskan untuk istirahat hingga malam selesai. Malam itu Rama dan Tio tidur di kursi ruang tamu, sementara Anika dan Sukma terlelap di kasur dekat televisi. Waktu sudah sangat larut hingga menjelang subuh pun mereka belum bangun. Ibu Rama yang sudah terjaga lebih dulu melihat keempatnya masih terlelap, ia biarkan saja, lalu pergi menunaikan sholat subuh. Setelah selesai, ia mencoba membangunkan Rama. "Le, bangun Le, sudah subuh," ucapnya pelan sambil menepuk badan Rama. Namun Rama yang kelelahan hanya menggeliat sedikit, lalu kembali terlelap. Ibu Rama mencoba lagi. "Le, bangun Le, sudah subuh ini." Meski berbagai cara dilakukan, Rama tetap tak bergeming. Akhirnya Ibu Rama menyerah dan beralih membangunkan Sukma. Dok Sukma, bangun Dok, sudah subuh, sholat dulu." Berbeda dengan Rama, Sukma dan Anika langsung terbangun. "Iya Bu, jam berapa sekarang?" tanya Sukma sambil duduk. "Jam 5 kurang 10, sana sholat dulu, sekalian bangunkan suami kalian. Ibu dari tadi capek bangunin, ndak bangun-bangun," jawabnya. Sukma mengangguk. "Nggih Bu." Ibu Rama lalu berpesan lagi sebelum berangkat ke warung. "Ibu mau ke warung dulu, belanja, nanti tolong masak nasi ya, Nduk." "Iya Bu," jawab Sukma. Sukma dan Anika pun ke belakang mencuci muka lalu sholat bersama. Setelah itu mereka berusaha membangunkan suami masing-masing. Namun Rama dan Tio tetap susah dibangunkan, membuat keduanya jengkel. Tak sabar, Sukma pergi ke kamar mandi, mengisi gayung dengan air, lalu kembali ke ruang tamu. Tanpa basa-basi, air itu ia siramkan ke Rama. Hujan!" teriak Rama kaget. "Hujan apanya, Mas? Mending langsung mandi terus sholat. Waktunya hampir habis," ujar Sukma santai, mengangkat gayungnya. Iya Dek, tapi kok sampai disiram gitu?" protes Rama. "Udah sana, itu Mas Tio bangunin juga,"
Atau mau disiram sekalian? Melihat istrinya marah, Rama tak berani membantah. Ia langsung membangunkan Tio. Namun Tio pun sama sulitnya. Akhirnya Rama mendudukannya paksa. "Opo sih Ram?" gerutu Tio dengan mata terpejam. "Ayo Tangi, singa betina sudah marah," bisik Rama. "Mana ada singa, ini masih malam loh." "Malam matamu, buka matamu itu. Mau aku tampar lagi? Yo iki Tangi ki." Setelah bangun, keduanya mandi, sholat, lalu duduk di teras sambil mengobrol santai. Tak lama, Ibu Rama pulang dari belanja, membawa kue pukis kesukaan Rama. "Ini Rama, Ibu belikan kue," katanya sambil berlalu ke dapur. "Makasih Bu, yuk ini buat teman ngobrol," ujar Rama sambil menawarkan ke Tio. Mereka berbincang tentang persahabatan mereka dan dua sahabat lain, Aldi dan Dika, yang jarang berkumpul karena kesibukan. Rama dan Tio berencana membuat agenda reuni setelah masalah Tio selesai. Hingga siang tiba, mereka dipanggil Anika untuk sarapan. Setelah makan bersama, Tio dan Anika pamit pulang ke rumah Mbah Danar. "Ram, suwun yo, udah bantu," ucap Tio. "Tenang yo, gunanya teman itu saling bantu. Semoga masalahku benar-benar selesai yo." "Yo kalau belum, jangan ragu bicara sama aku," balas Rama. 1 bulan kemudian, Anika tak lagi diganggu siluman ular. Kehidupan rumah tangganya kembali harmonis. Namun suatu malam Selasa, Tio belum pulang hingga larut tanpa kabar. Biasanya pukul 16 ia sudah di rumah. Anika mengirim pesan, menanyakan apakah ada lembur. Pesan terkirim pukul 17, tapi hingga jam 20 tak ada balasan. Hingga pukul 00, ia makin cemas. Nomor Tio tak bisa dihubungi. Keluar dari kamar, ia mendapati Mbah Danar duduk di kursi tamu, menyuruput kopi sambil merokok. "Kenapa, Nduk?" tanya Mbah Danar. "Bah, Mas Tio kok belum pulang?" jawab Anika cemas. "Tadi Tio sudah pulang. Tiba-tiba memutar motor dan bilang mau ke rumah Rama." Anika menghubungi Sukma untuk memastikan. Jawaban Sukma membuatnya lega sekaligus bingung. "Tadi sempat kesini terus pergi sama Mas Rama, entah kemana," kata Sukma. 1 minggu sebelumnya, Tio baru pulang kerja, membeli mie ayam untuk Anika dan Mbah Danar. Saat sampai rumah, ia merasa diawasi dari kejauhan, disertai energi gaib yang kuat. Apa ini energi Nyi Blorong lagi? Bukankah Nyi Roro Kidul sudah berjanji tak akan mengganggu Anika? Pikirnya. Suatu sore ia akhirnya melihat jelas sosok pengawas itu, Nyi Blorong, bersama seorang lelaki berkulit hitam legam. Merasa geram, Tio menelpon Rama. "Ram, dia kembali lagi. Yakin kamu Yok?" "Tidak mungkin, Kanjeng Nyi Roro Kidul ingkar janji," jawab Rama. "Lah tapi nyatanya begitu. Aku ke rumahmu sekarang ya." Mereka pun sepakat menyelesaikan masalah ini. Malam itu juga, tujuan mereka Laut Selatan. Sebelum berangkat, Rama meminta restu Sukma dan ibunya. "Hati-hati Mas, jangan gegabah. Lawanmu bukan makhluk biasa," pesan Sukma. Di desa pinggir pantai, mereka mencari penginapan. Seorang bapak parubaya menawarkan rumah kosong dekat rumahnya. Namun di genteng rumah itu, Tio melihat kuntilanak biru, makhluk berbau busuk dengan aura negatif luar biasa. Rama mengusirnya dengan amalan ajian kulhu geni. Kuntilanak itu akhirnya pergi sambil tertawa mengerikan. Malam itu juga, mereka berdua langsung melakukan meraga Sukma dan mulai memasuki alam gaib di Segoro Kidul. Rama dan Tio segera menuju gerbang keraton dan mereka tanpa basa-basi langsung menerobos masuk. Saat itu pun tepat bersamaan, Nyi Blorong juga baru datang dan dia ingin melaporkan kepada Kanjeng Nyi Roro Kidul. Tio yang melihat Nyi Blorong, dia langsung meneriakinya. Siluman asu!" teriak Tio. Rama yang mendengar teriakan Tio, dia malah tertawa terbahak-bahak. "Kenapa kamu malah tertawa, Ram?" tanya Tio yang kebingungan. Maaf Yo, sejak kapan dia berubah menjadi siluman asu? Lah kan dia siluman ular Yo," kata Rama yang masih menahan tawa. Tio kembali fokus kepada Nyi Blorong. Karena emosi Tio yang sudah memuncak, dia langsung berlari dan menyerang Nyi Blorong. "Yang asu itu kamu Yo," ucap Rama lirih.
Kenapa Rama bisa bilang begitu? Karena Tio sudah berbuat keributan di tempat yang sakral itu. Tetapi Rama juga tidak mencegah. Dia malah menonton pertarungan antara Tio dan Nyi Blorong. Tio begitu bengis, memberi serangan kepada Nyi Blorong yang mengincar istrinya. Tio mendapat kesempatan untuk melancarkan serangan. "Rama, lemparkan kerismu, biar aku musnahkan makhluk bangsat ini," teriak Tio. Tapi baru saja Tio berucap, tiba-tiba dia terkena serangan dari arah belakang. Sebuah selendang yang tiba-tiba membuat Tio terpental dan mendapatkan luka yang lumayan parah. "Beraninya manusia berbuat ulah di wilayahku," ucap Nyi Roro Kidul murka. Melihat Tio mendapatkan serangan tiba-tiba, Rama segera siap siaga dan membantu Tio untuk kembali berdiri. Rama pun juga sudah memegang kerisnya. "Maaf, anak buah panjenengan masih tetap mengganggu keluarga temanku ini. Dan aku sendiri juga tidak bisa tinggal diam," ucap Rama tegas. "Jika harus melawan panjenengan, itu sudah pasti akan kulakukan," lanjut Rama. "Aku ingin bicara denganmu secara empat mata," balas Nyi Roro Kidul. "Tidak, ucapkan saja di sini," jawab Rama. Rama tidak menolaknya, tetapi tiba-tiba Nyi Roro Kidul menyebutkan sebuah nama yang membuat Rama terdiam. "Kamu keturunan dari Daryo kan? Dan aku tahu gelang yang kamu pakai itu," ucapnya lagi. Setelah mendengar itu, Rama menjadi penasaran, kenapa bisa sosok Nyi Roro Kidul bisa tahu akan leluhurnya itu. "Blorong, kamu pergi saja dan jangan ganggu keluarga dia lagi, camkan itu," ucap Nyi Roro Kidul dan pergi masuk ke dalam keraton dan diikuti Rama sendiri. Sedangkan Tio, dia duduk bersila untuk mengembalikan tenaganya lagi. Cukup lama Rama di dalam keraton. Tio pun sudah kembali sehat, tetapi Rama belum juga keluar. Untuk menghilangkan kejenuhannya, Tio mengelilingi keraton tersebut. Singkat cerita, saat Tio kembali ke halaman utama, Rama sudah berada di situ. "Sudah, Ram. Kamu dikasih tahu apa, Ram?" tanya Tio. "Udahlah, kita pulang dulu aja ya," ucap Rama. Tapi semenjak Rama habis diajak bicara oleh Nyi Roro Kidul, dia terlihat murung dan memikirkan sesuatu. Apa yang dibicarakan Nyi Roro Kidul sebenarnya? Dan sejak saat itu, Tio dan Anika tak pernah lagi diganggu oleh Nyi Blorong. Selesai. Untuk kisah selanjutnya berjudul Pertapa Alas Wanamarta sudah saya bacakan di channel YouTube-nya Mas Pandu Amarta, penulis dari kisah ini. Linknya sudah saya sertakan. YouTube channel Pandu Amarta, atau teman-teman bisa cek layar HP-nya, itu di layar akhir ada thumbnailnya, tinggal sentuh nanti langsung menuju ke Pertapa Alas Wanamarta. Saya pamit dulu, wassalamualaikum. Terima kasih semuanya, tetap di Fakta Sejarah. Alhamdulillah.